kimia. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran kimia kelas 11 tentang materi hidrokarbon. Nah, hari ini saya akan menjelaskan pada kalian tentang isomer pada alkana. Isomer adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki rumus molekul sama tetapi memiliki struktur yang berbeda. Jadi bentuknya rumus molekulnya itu seperti ini ya, itu sama tetapi nanti dia akan digambarkan secara berbeda, struktur atau rangkanya berbeda. Nah, pada alkana ini hanya memiliki satu jenis isomer saja, yaitu isomer rangka. Kita perhatikan contoh berikut, misalnya ada C5H12. Lihat ya, kalau kita lihat dari rumus umumnya, C5H2 kali 5 tambah 2, 12 gitu ya. Ini adalah contoh dari alkana atau yang kita sebut dengan pentana ya. Nah, bagaimana cara kita menggambarkan isomernya? Yang pertama kita gambarkan dulu secara utuh. Kita gambarkan ada 5 buah C. Nah, kalau sudah 5 hanya kita letakkan nih. Di sini hanya tangan C baru pakai 1, berarti tinggal 3. Ini 2 jadi 2, 3. Nah, apa namanya ini bentuk yang pertama dari C5H12? Ini karena ada 1, 2, 3, 4, 5, maka namanya karena tidak ada cabang, kita tulis menjadi normal pentana. Itu yang pertama. Nah, yang kedua bagaimana menggambarkan bentuk yang lain? Sama, harus C5 dan hanya harus 12. Kita ambil satu buah C untuk kita pindahkan di tempat lain, maka sisanya ada 4. Kita gambarkan C-nya ada 4. Ya. Nah, C yang satu kita letakkan di mana? C yang satu kita letakkan jangan di depan ya, jangan di nomor 1 karena itu menjadi rantai panjang lagi, jadi 5 lagi C-nya. Tapi kita letakkan di nomor 2. Begini, menjadi cabang. Nah, kita kasih nomor dulu ya. 1, 2, 3, 4. Kita masukkan jumlahannya. Ini karena tangannya sudah 3, tinggal 1, 2, 3. Nah, kalau begini namanya apa? Lihat, di nomor 2 ada metil, maka tulisnya menjadi 2 metil karena ada 4 rantai utama. Ini rantai utamanya menjadi butana. Nah, masih ada bentuk lain, kita coba lagi. Misalnya kita masih tetap ambil 1, tapi kita pindahkan ke belakang begini. Ini bisa nggak? Nah, sama seperti ini, kamu harus ingat bahwa aturan penulisan nama itu harus meletakkan nomornya harus dari ujung yang dekat dengan cabang. Jadi kalau ini kita menuliskannya 1, 2, 3, 4, ini namanya akan sama dengan nama di 2 metil butana. Sehingga seperti ini tidak boleh ya. Ini salah, berarti sudah tidak bisa. Nah, berarti yang ketiga lagi, sudah nggak bisa kita ambil 1, berarti kita sekarang ambil 2. Kita tutup 2 buah, maka sisanya 3. 1, 2, 3. Masukkan hanya, gitu ya. Nah, sekarang yang 2 ini kita letakkan di mana? Boleh kita letakkan di ujung? Tidak boleh, ingat ya. Tidak boleh letakkan di ujung karena itu menjadi rantai utama, jadi rantai terpanjang. Tapi kita letakkan ke nomor 2. Di sini 1 C, di sini 1 C. Sehingga tangan C yang dipakai sudah 4, ini kita buang hanya. Gitu ya. Di sini hanya 3, di sini hanya 3. Gitu. Jadi di sini ada rantai utamanya di sini, kasih nomor 1, 2, 3 dan cabangnya ada metil 2 buah menjadi 2 dimetil propana. Nah, ada kemungkinan lain nggak? Kalau kita geser ke pinggir sudah nggak boleh lagi ya. Jadi ini hanya bisa seperti ini. Jadi pada N-pentana atau C5H12 dia memiliki 3 buah isomer, yaitu N-pentana, 2 metil butana dan 2 dimetil propana. Nah, bagaimana? Sudah bisa kan kamu menentukan isomer dari alkana ini?
Sama-sama sekarang kita lihat dan berlatih supaya kamu lebih paham untuk soal berikut. Yang pertama, tentukan isomer dari C6H14. Nanti kamu coba buat sendiri bagaimana cara menentukan isomer dari C6H14 ya. Nah, yang kedua, senyawa yang bukan isomer dari 2,4 dimetilheptana adalah. Nah, kamu coba gambarkan 2,4 dimetilheptana ini seperti apa. Nah, kamu lihat dari ketiga pilihan ini mana yang bukan dari isomer dari 2,4 dimetilheptana. Nah, bagaimana dengan latihannya? Sudah bisa ya? Sekarang kita lanjut ke sifat-sifat dari senyawa alkana. Yang pertama akan kita pelajari yaitu adalah sifat fisikanya, di mana semakin panjang rantai karbon dari alkana, maka Nr atau massa molekul relatifnya akan semakin besar. Nah, dengan bertambahnya Nr, dengan semakin besarnya Nr, maka titik didih dari alkana tersebut akan semakin tinggi. Yang kedua, semakin banyak cabang pada rantai alkana atau senyawa alkana kamu itu tadi, maka untuk titik didih dia akan semakin menurun, gitu ya. Jadi untuk menurunkan titik didih, kita dapat menambahkan cabang pada rantai alkana. Yang ketiga, alkana itu biasanya sukar larut di dalam air, tetapi dia dapat larut dalam pelarut nonpolar, contohnya pada CCl4. Sifat alkana yang kedua yaitu sifat kimianya. Ya, sifat kimia yang pertama itu alkana kurang reaktif. Nah, yang kedua, jika dia bereaksi dengan oksigen pada reaksi pembakaran, maka alkana akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, kalau kita tuliskan dalam persamaan reaksinya, misalnya di sini ada gas metana CH4, jika direaksikan dengan O2, O2 ini menghasilkan reaksi pembakaran ya. Nah, akan menghasilkan CO2 ditambah H2O dan energi. Nah, di sini reaksinya belum setara. Kamu masih ingat bagaimana cara menyetarakan reaksi? H di sebelah kiri ada 4, H di sebelah kanan ada 2. Maka kita jadikan dia 4 dengan menambahkan 2 koefisien di depan H2O. Nah, sekarang kita lihat C-nya di sini 1, di sini 1 sudah sama, sedangkan O-nya di sini 2. Di sini O-nya ada 2 kali 1, 2, jadi totalnya 4. Sedangkan O di sini hanya 2, maka kita memerlukan 2 buah gas oksigen sehingga sama reaksinya ya. Nah, pada pembakaran metana ditambah O2 ini dia akan menghasilkan, tadi saya sudah bilang, CO2 ditambah H2O. Maka yang menghasilkan CO2 tambah H2O itu adalah reaksi pembakaran yang sempurna, tidak menghasilkan sisa. Nah, kalau dia tidak sempurna bagaimana? Dia akan menghasilkan gasnya gas karbon monoksida ataupun bisa berupa gas karbon sendiri. Ya, ini kamu tahu dari mana dia ini sisanya? Ini dengan lihat dari adanya jelaga atau adanya arang pada sisa pembakaran. Ya, nah ini adalah sifat-sifat dari alkana. Nah, sekarang tugas kamu adalah coba kamu bisa tuliskan reaksi pembakaran dari heksana. Saya pengen lihat kamu menuliskan persamaan reaksinya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Nah, pembelajaran hari ini juga nanti akan kita buktikan pada percobaan pembakaran permainan debus kimia ya, teman kimia, nanti pada video berikutnya. Jadi jangan lupa saksikan dan selalu tonton. Dan jangan lupa kalau kamu merasa bahwa video ini bermanfaat, tolong kamu sebarkan kepada teman-temanmu supaya mereka semua dapat belajar bersama kita. Sampai ketemu lagi.